Saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sendiri sangat merasa terhormat untuk berada di acara yang penuh berkah ini, semarak dan megah. Dan kita semuanya patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih kita kepada beliau atas semua pengorbanan, perjuangan, ketabahan, kesabaran dan derita yang dialaminya selama menjadi pemimpin umat manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, kita ini hampir selalu memuji Rasulullah. Acara maulid itu diadakan bukan hanya pada bulan Rabiul Awal. Dalam setiap momen-momen, dalam acara-acara perkawinan pun itu selalu kita rayakan. Kita selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semuanya adalah salah satu yang unik yang mungkin tidak kita temukan dalam masyarakat di luar Indonesia, bahkan Iran pun untuk yang ini rekornya kalah. Artinya pujian kepada Nabi, peringatan maulid kepada memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Hanya saja kita kadang terlalu sibuk dengan aspek-aspek simboliknya, aspek-aspek lahiriahnya, sehingga seringkali pembacaan maulid itu biasanya hanya dipahami oleh orang-orang yang bisa berbahasa Arab, dan yang memahami bahasa Arab itu sedikit sekali. Karena itu kita perlu masuk ke dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ia tidak menjadi narasi yang ditonton, tapi kita harus masuk di dalamnya. Bagaimana Nabi memulai tugasnya sejak remaja hingga wafat, kemudian kita mengambil. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para imam dan orang-orang yang baik dalam sejarah ini dihadirkan itu bukan untuk hanya dipuji, bukan hanya untuk dikagumi, karena kalau mengagumi dan memuji itu orang lain bisa melakukan itu. Dan terbukti Rasulullah itu dalam karya banyak para ahli itu menempati urutan pertama sebagai manusia bijak. Itu ada buku Alexis Carrel itu menulis manusia-manusia berpengaruh sepanjang sejarah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di posisi pertama sebagai Muhammad, sebagai pemikir. Maka dari itu kita jangan sama dengan mereka yang hanya mengagumi dan memuji, karena pertama, mengagumi itu tidak berefek apapun. Ya, hanya mengagumi itu pemenuhan. Jadi saya bila mengagumi seseorang, sebetulnya saya kebutuhan saya sebagai manusia yang bermoral, yang bijak, harus mengagumi sesuatu yang memang patut untuk dikagumi. Tapi itu tidak berefek terhadap orang yang kita kagumi. Begitu juga kita memuji. Ketika kita memuji, pujian ini adalah ekspresi kebutuhan kita memuji. Sampai kalau tidak memuji kita ngempet, itu sakit. Jadi mengapa kita memuji? Itu kebutuhan kita. Tapi di balik itu semuanya, mengapa kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah ekspresi cinta. Ya, makanya nanti Dr. Haidar Bagir akan membahas tentang cinta. Saya hanya ingin melihat relasi cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus diekspresikan secara lebih utuh, secara lebih mendalam, tidak hanya pada aspek verbalnya, tidak hanya pada aspek narasi-narasinya. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperingati kelahirannya itu karena tugasnya.
karena tugas kenabiannya, bukan hanya karena dia sebagai manusia yang lahir. Sebab kalau lahir, setiap orang bisa lahir, setiap manusia lahir, tapi yang membedakannya bahwa ia dilahirkan sebagai manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai prototipe manusia, sebagai model utama yang kita tidak harus menirunya persis. Ya, dia tidak akan pernah bisa ditiru 100%. Maka dari itu kita jangan kemudian dia kan nabi. Loh, justru karena dia nabi, dia harus ditiru semampu kita, sebisa kita. Dan itu harus dihadirkan dalam bentuk sebuah relasi yang jelas antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah? Cinta yang paling hakiki adalah cinta aktual. Dan cinta ini kalau kita pahami dalam pemahaman filosofis itu kepatuhan. Jadi jangan sampai kita salah memahami bahwa cinta itu hanya sekedar ungkapan. Tapi cinta adalah sebuah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perantara kita antara Allah dan manusia. Nah, dari situlah kita akan bisa memahami apa makna cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah tidak lebih dari sebuah ekspresi kehambaan, dari sebuah tujuan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Tadi malam saya katakan kita ini perlu membangun hubungan dengan Allah, dan nyatanya setiap kali kita berhubungan dengan Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, memuji Allah, semuanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya tanpa perantara, banyak kan orang bisa langsung kepada Allah. Ya, tidak perlu nabi. Nabi itu menegaskan hubungan perantara kita dengan Allah. Kalau seandainya semuanya itu bisa langsung berhubungan dengan Allah, gugur konsep kenabian itu. Makanya orang yang tidak percaya tawasul secara tidak langsung tidak percaya konsep kenabian. Allah kan maha mampu, kan bisa mendekati setiap orang, kan meliputi segala sesuatu. Tapi mengapa ada konsep kenabian? Mengapa ada proses mediasi? Yaitu karena ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan semua kebesarannya, dengan semua kesempurnaannya, itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia. Tidak ada hubungan langsung antara Allah dan manusia dan alam semesta, karena memang tidak ada yang sama. Tidak ada satu sisi pun, tidak ada relasi langsung antara Allah dan manusia. Mengapa? Karena Allah maha segalanya, maha sempurna, sementara makhluknya ini bahkan tidak punya ada. Yang ada hanya Allah, kita tidak ada. Jadi jangan sekali-kali kita memposisikan Allah itu seolah pihak lain, pihak satu dan pihak kedua, seolah dalam klausa perjanjian. Jangan salah, salah memposisikan Allah, gugur semuanya ini, ibadah-ibadah kita bubar. Nah, Allah itu jangan pernah kita memposisikan Allah sebagaimana kita. Makanya kita disuruh takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sering kali orang menggambarkan Allah maha besar. Salah itu. Allah lebih besar. Allah lebih besar dari apapun yang tergambar di benak kita. Makanya itu menjadi password sholat kita. Saat kita berhubungan dengan Allah, jangan pernah memvisualisasi Allah, jangan pernah memperlakukan Allah sebagaimana benda-benda yang pernah kita lihat. Kita melihat segala benda-benda ini dan bisa kita imajinasikan. Rumah kita yang tidak ada, kita bisa hadirkan di benak kita secara imajinal. Mengapa? Karena kita bisa, karena kita pernah melakukan sensasi penginderaan terhadap rumah kita, bisa kita hadirkan. Tapi Allah kita tidak pernah melihatnya, mendengarnya, merabanya, menciumnya, kita tidak pernah. Karena itu setiap kali kita menyebut Allah,
menyebut sifat-sifatnya, jangan pernah mempersonifikasinya menjadi benda-benda sebagaimana yang pernah kita lihat, karena itu kegagalan dan itu berefek dalam perilaku dan sikap kita. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu, bahwa Allah itu sama sekali beda, sampai sedemikian rupa setiap kali kita memuji Allah, menyebut Allah, kita harus menganulirnya. Subhanallah amma yasifun. Kita disuruh bertasbih. Tasbih itu bukan menggelindingkan butir-butir. Tasbih itu mensucikan Allah dari semua penyifatan kita yang tidak pernah layak baginya. Dia tidak pernah, sifat-sifat yang kita berikan itu tidak pernah benar-benar melekat padanya, karena dia tidak memiliki proses penyandangan sebagaimana manusia. Kita kan setelah makan dibilang, oh ya, melakukan makan, oh ya, dia minum, oh dia, itu sifat-sifat yang disandang itu berproses. Ada sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu. Allah tidak punya sifat itu. Jadi pemberian kita terhadap sifat-sifat Allah itu tidak akan pernah sama. Mengapa? Ya karena memang kita tidak pernah bisa melihatnya. Bukan hanya tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mendengarnya, tidak bisa memikirkannya. Mengapa? Karena kalau kita memikirkannya, kita harus punya bahannya untuk bisa memikirkan sesuatu. Dan ketika dipikirkan, dia harus berbeda dengan sesuatu yang lain. Itu artinya segala sesuatu yang kita pikirkan itu terframe, memiliki frame-nya sendiri, dan dia pasti terbatas. Maka dari itu Allah jangan pernah, meskipun kita mengungkapnya dengan kata Allah, kita memberinya nama khusus, kita memberinya sifat-sifat khusus, tapi kita harus sadar bahwa ini bukan pembatasan identitas antara benda ini dengan benda lain. Kalau itu kita lakukan, sekhusyuk apapun gugur. Artinya ini penting. Kita memuji Rasulullah itu karena ada Allah. Kalau bukan karena Allah, bubar semua ini. Jadi saya merasa perlu untuk menjelaskan posisi Allah ini yang sering kali kita sebut, bahwa Allah itu tidak sama dengan kita. Sedemikian rupa ketidaksamaannya sehingga kalau dia ada, kita tidak ada. Kita tidak punya ada seperti dia. Bukan seperti kau di sana, aku di sini, kau begitu, aku begini. Enggak. Makanya satu-satunya konsep, pikiran, gagasan yang tidak boleh diperlakukan sama itu hanya Allah. Hanya Allah. Dan kalau kita sudah memahami itu, bagaimana kita bisa memahami Allah, menyebut Allah, sementara kita menyebut sesuatu itu karena gambarannya. Dari mana gambarannya? Karena kita berhubungan dengannya. Nah, kalau Allah dari mana? Caranya adalah bukan ini, bukan itu. Jadi apakah Allah punya frame, punya bentuk, punya ukuran, punya batasan? Tidak ada batasnya. Dari mana kita tahu batasnya? Mengenalinya dengan mengenali yang terbatas, dengan mengenali yang terkonsep, bahwa dia tak terkonsep, bahwa dia tak terucap, bahwa dia tidak terpahami, bahwa dia tidak tergambarkan. Itu gambar Allah. Jadi gambarkan segala sesuatu, lalu nafikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allahu Akbar, Allah lebih besar dari imajinasi sekreatif apapun, dari konsep secerdas apapun. Itulah Allah. Setelah kita memahami itu, memang berarti Allah beda sama sekali dengan kita. Beda itu artinya apa? Tidak ada. Kita bukan dua pihak. Bukan dua pihak. Ada Allah dan ada kita. Seperti kalau kita berbicara soal ngechat sama Allah, bukan begitu. Bagaimana cara memahaminya? Ya tadi itu dengan basis pemahaman yang kalau dijelaskan panjang, tapi kita cukup bisa memahami itu. Karena apa? Karena pikiran kita itu otomatis terbentuk dari sesuatu yang kita dengar, dari yang kita lihat, dari yang kita cium, dari yang kita raba. Mana mungkin kalau sesuatu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh, kita tidak punya gambarannya. Ini benar ini kita perlu sadari. Makanya kita melihat warna, mendengar suara,
menghirup aroma, menyentuh benda-benda. Ini kalau ini semua tidak ada, ya kita tidak bisa tahu apa sesuatu di luar sana. Sementara pikiran kita sedari awal lahir, kebanyakan manusia menganggap inilah realitas. Selain yang tak terdengar, tak terlihat, tak teraba, tak tersentuh, tak tercium, tidak ada. Ini semua hampir orang bisa memahami. Lah kalau sudah menganggap yang tidak tercium, tak terlihat, tak teraba itu tidak ada, terus kenapa ada kata Tuhan? Ya sudah terlanjur. Sini masalah. Ya saya disebut Tuhan. Tuhan itu apa? Jangan dipikir. Lebih tambah masalah, tidak boleh dipikir. Kita bukan tidak boleh mikir, memang tidak bisa mikirkan Tuhan. Tapi caranya dengan mengenali segala sesuatu yang terbatas. Mengenali pematang sawah, kita akan kenal tanah. Dengan melihat air-air yang ada di bejana-bejana, kita akan tahu ada air. Air tak beragam, air satu. Yang membuatnya banyak itu sumur, sungai, laut, bak mandi, timba, itu banyak, tapi airnya satu. Bagaimana bisa menggambarkan bahwa air itu adalah sesuatu yang tak terbatas? Nah, kita ada semua ini benda-benda, tapi semuanya berada dalam satu. Jangan pernah melihat dia adalah salah satu benda, salah satu item. Kalau kita memperlakukan kata Tuhan sebagaimana kita memberi nama kepada anak kita, masalah itu. Percuma memuji Nabi, percuma kita memperingati kelahirannya. Pastikan bahwa ada sesuatu yang kita tidak akan sama dengannya, dan karena itu kita tidak bisa berhubungan dengannya. Beda jauh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterbatasan kita, Dia menghadirkan perantara-perantara. Karena kita untuk makan saja perlu perantara. Dan seumur hidup tidak akan pernah melihat leher belakangnya. Begitu terbatasnya dia. Dia tidak ikut mengontrol proses pencernaan dalam perutnya. Dia tidak ikut memproses bagaimana akselerasi pikiran-pikiran menyerap kepalanya menyerap pikiran-pikiran. Dia benar-benar tidak punya kontrol terhadap sebagian proses dalam dirinya. Begitu lemahnya dia. Begitu lemahnya dia. Bahkan kelahiran kita adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan. Kita tidak memiliki apapun. Nah, dengan basis itulah mengapa kita memahami kenabian itu bukan hanya sosok yang dilahirkan kemudian menyampaikan peran. Itu salah satu perannya. Tapi perannya itu banyak. Peran sosialnya, peran intelektualnya sebagai penyampai, peran sosialnya sebagai pemimpin. Tapi ada peran yang kita jarang mendapatkan penjelasan tentang itu. Apa? Peran eksistensialnya. Yang kalau bukan karena itu kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Yang kalau bukan karena itu kita tidak bisa ada. Kita tidak bisa hadir. Kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Dari situlah kita memahami, oh, peran eksistensial. Dia manusia, tapi juga bukan manusia. Sebab kalau dia hanya manusia, sebagai manusia lainnya, manusia biasa. Kan orang biasa, dia kan biasa. Nobody's perfect, orang menyebutnya. Tidak ada manusia sempurna. Lalu kalau tidak ada manusia sempurna, produk gagal semua ini. Dari mana kita bisa punya parameter sempurna? Tidak ada manusia sempurna. Kalimat nobody's perfect itu sendiri problematik. Loh, Anda ingin menawarkan sebuah rumah, Anda harus punya prototipe rumah yang sempurna, yang semua item-item itu harus terkandung di dalamnya. Kalau tidak, Anda gagal memasarkan sebuah program penjualan rumah. Nah, Nabi dihadirkan sebelum sebagai penyampai, sebelum sebagai pemimpin, sebelum sebagai contoh teladan. Dia adalah hadir sebagai eksistensi. Apa maksudnya eksistensi? Kok sepertinya jelimet? Kok filsafat saya ini terstigma filsafat. Padahal filsafat itu setiap manusia bisa berpikir filosofis selama menggunakan akal sehatnya. Filsafat sebagai mata kuliah ada SKS-nya. Tapi filsafat sebagai software berpikir akal sehat, ya semua kita berpikir akal sehat.
Matematika itu dasarnya filsafat. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau enggak, karena itu orang enggak bisa paham filsafat. Filsafat sebagai mata kuliah beda dengan filsafat sebagai software BIOS yang ada pada setiap orang. Kalau tidak bisa menyelesaikan itu, maka kita tidak akan pernah memahami norma-norma, hukum-hukum, ilmu-ilmu yang didasarkan. Nah, memahami Nabi hanya bisa dengan memahami Allah. Nah, bagaimana kita bisa memahami Allah? Dengan kita memahami diri kita sendiri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Paling banyak ini kalimat langganan. Jadi status-status, quote-quote sampai ke TikTok. Apa maksudnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya berarti mengenal Tuhan. Ya sudah selesai, kita semua mengenal diri kita. Sudah tidak pernah mengenal Tuhan. Gak sesederhana itu. Ternyata salah satu bentuk penafsirannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Tuhannya. Ternyata yang paling mirip dengan Tuhan, tanda petik, diri kita. Dia dekat tapi tidak bisa dilihat. Sedemikian dekatnya sesuatu, ia tidak berjarak sampai dia bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Anda kalau ingin melihat sesuatu, dia harus berjarak. Makin dekat Anda makin tidak lihat. Diri adalah sesuatu yang dekat dengan kita, dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dipikirkan. Coba pejamkan mata, blank, nggak ada. Tangan kita bisa dilihat, benda-benda bisa, tapi diri kita tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dipikirkan. Karena diri bukan tubuh kita. Kalau tubuh kita bisa kita lukiskan, Photoshop, bisa dibantu. Tapi diri adalah sesuatu yang tak terlihat. Jadi kalau kita mengenal diri kita, hampir mirip dengan Tuhan. Bukan sama, mirip. Apa kemiripannya? Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan, sangat dekat diri kita. Bayangkan, kita habis lihat ini, memikirkan ini, langsung lompat lagi pindah ke sana dalam sekejap dan tidak nambah berat badan. Sedemikian dahsyatnya diri, dan itu yang paling mirip. Makanya diri dari Tuhan ditiupkan. Diri tidak dilahirkan, tubuh dilahirkan. Diri ditiupkan dan eksistensi dan cahaya dipancarkan. Nabi itu sebelum menjadi tubuh yang dilahirkan, dia adalah cahaya yang dipancarkan. Mengapa? Yang kalau bukan karena pancaran cahaya itu, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Nggak bisa berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah? Allah maha suci, kita maha dekil. Bahkan semua kalimat maha itu sebetulnya nggak penting, karena dalam bahasa Arab nggak ada kalimat maha. Jadi Allah itu Al-Kabir, yang besar, artinya yang lainnya tidak besar. Kalau maha kan ada maha, ada yang di bawah maha, ada mahasiswa, ada siswa. Kalau dalam bahasa Arab nggak pakai maha. Allah Kabir, Allah yang besar. Kenapa? Yang lainnya tidak ada kata besar, itu tidak sejati. Allah itu sempurna, bukan maha sempurna. Berarti ada sempurna kelas C, kelas A, kelas B. Dia sempurna, karena yang lainnya tidak sempurna. Walillahil asmaul husna. Semua makna-makna sempurna itu hanya padanya. Kalau kita katakan Nabi itu suci, Nabi itu tidak suci pada dirinya, nggak otomatis suci. Kalau otomatis suci sama dengan Allah, tujuannya mau muji malah syirik. Dia tidak suci pada, disucikan. Artinya kesuciannya bukan dari dirinya. Jadi kalau dibilang disucikan, Nabi disucikan, Ahlul Bait disucikan, itu bukan berarti kotor. Artinya kesuciannya diperoleh, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi itu dipatuhi, kewenangannya tidak pada dirinya. Jangan salah, kita mematuhi Allah dan mematuhi Nabi beda atau beda. Kepatuhan kita kepada Allah asli. Mengapa? Karena kewenangannya ada pada dirinya asli. Sementara kepatuhan kita kepada Rasul karena Nabi. Kepatuhan kita kepada Imam Ali karena Nabi. Kepatuhan kita kepada Al-Bait karena Nabi. Yang kalau bukan karena Nabi, sama aja dengan kita. Apa yang bedakannya? Makanya kita jangan sampai menggambarkan Nabi itu seolah-olah bukan manusia. Dia manusia tapi juga bukan manusia. Mengapa? Supaya dekat dengan kita, supaya bisa kita tiru. Nah, kalau dia jadi malaikat, ya wajarlah, dia kan malaikat. Ya, kita tidak bisa menduplikasinya. Ya.
Makanya kalau dikatakan bahwa para nabi ini ada yang mengklaim sedemikian pentingnya posisi Nabi sampai disebut putra Tuhan, itu sebetulnya ingin menunjukkan betapa dia sangat dekat dengan Allah. Tujuannya itu, problem diksi saja. Nah kita ini sebetulnya lebih parah daripada keyakinan mereka. Dia cahaya pertama yang memancar dari Allah. Lebih kolosal sebetulnya. Cuma kita tidak nyebutnya putra, ini problem bahasa. Bahwa dia adalah tajalli asma dan sifat. Dia adalah manifestasi dari semua kata dan nama Allah. Sehingga semua sifat itu ada padanya. Allah ghaibul ghuyub, tak tersentuh, untouchable, unspoken. Kalau kita menyebutnya itu pasti masuk dari one gate. Dan dari itu Allah Subhanahu wa taala mengoneksikan dirinya kepada one gate ini. Jadi pintu Allah adalah Rasul. Pintu Rasul adalah Ali. Pintu Ali adalah Hasan. Ini semuanya kembalinya kepada Allah. Makanya saya ini takut mengucap sesuatu yang sudah saya ulang, tapi ketika kita meyakini Nabi sebagai cahaya, itu sebelum dilahirkan. Makanya kalau kita baca narasi Maulid Simtud Durar, Maulid Diba, dia dilahirkan tapi dia adalah yang pertama diciptakan. Meskipun makna penciptaan itu artinya dipancarkan. Seringkali orang memahami penciptaan itu nggak ada kemudian sim salabim, created from dari nihilitas, sesuatu yang tiada. Dia ada, dia memancar. Dia memancar, dia cahaya. Sedemikian hebatnya sehingga begitu memancar sampai pancarannya pun seperti seolah-olah cahaya. Padahal hanya satu cahaya, semuanya adalah pancaran. Nah Allah Subhanahu wa taala mengoneksikan dirinya. Karena dia tidak bisa. Harus ada konektor, harus ada penghubung, harus ada mediator. Mediator ini tidak boleh seperti kita. Kalau seperti kita berarti masih memerlukan mediator. Dan tidak boleh seperti Tuhan. Kalau mediatornya sama dengan Tuhan berarti masih memerlukan mediator. Karena itu mediator harus punya dua sisi. Punya muatan positif, punya muatan negatif. Memiliki relasi kepada manusia, memiliki relasi kepada Allah. Karena itu dia tidak bisa dikatakan murni manusia. Tapi juga dia bukan Tuhan. Apa? Dia entitas barzakh. Dia interval, dia special case, dia adalah magnum opus, dia yang memang harus ada supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Mau tidak mau begitu. Makanya konsep kenabian. Nah Allah Subhanahu wa taala menghubungkan dirinya, cahayanya dipancarkan kepadanya, dan dari situlah kita berhubungan dengannya. Yang kalau bukan karena itu, alam tidak tercipta. Angin tidak berembus, ombak tidak berdebur, bumi tidak berputar. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa kita tidak hanya memperingati kelahirannya sebagai sebuah peristiwa sejarah, tapi memperingatinya secara eksistensial. Yang karena itu laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Anda, bukan karena kau, alam ini tidak terciptakan. Itu artinya bukan sekedar pujian, tapi kausalitas, sebuah keputusan eksistensial dari Allah, yang karena itu kita pun memujinya. Dan pujian kita kepada Allah, alhamdulillah, itu yang menangkap adalah Muhammad. Kalau kita bilang alhamdulillah, pujian kepada Allah, kembalinya kepada siapa? Kepada Muhammad. Sampainya kepada dia. Nanti di batas tertentu dia yang akan menyampaikan, karena tidak ada yang bisa berhubungan dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengoneksikan dirinya dengan sang pengonektor. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mengoneksikan dirinya kepada sang nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai manusia-manusia dengan iman, dengan syarat iman, koneksikan dirimu dengan Allah melalui nabi. Lalu berserahlah, lalu jangan gunakan tapi, lalu terimalah, patuhlah, jangan hanya memujinya, tapi ekspresikan puji sebagai syarat, sebagai tanda untuk bisa mengikutinya.
Sebab hanya memujinya, tapi tidak memahaminya, tidak mensucikannya, tidak membersihkan dia dari semua info-info, riwayat-riwayat, hadis-hadis, cerita-cerita yang mereduksi kenabiannya sama dengan tidak meyakininya. Makanya banyak orang menganggap manusia, Nabi itu manusia biasa. Sekelompok orang, Nabi itu manusia biasa. Dan karena biasa, ajarannya pun biasa, ini logis. Makanya kalau tidak percaya kepada Islam karena menganggap Nabi itu biasa, wajar. Yang nggak wajar sudah menganggap Nabi itu biasa, ajaran biasa, kok tetap menganutnya dengan alasan ya kritis, intelektual lah, apalah, liberal lah. Kamu kalau kamu menganggap Nabi itu biasa, ajarannya juga biasa, perlu disempurnakan lah dengan ide urunan lah, maksudnya agama ini. Mestinya dia tidak menganutnya. Kelompok kedua meyakini Nabi itu biasa, tidak usah dipuji-puji, jangan kultus, tapi ajarannya luar biasa. Ini ada penyumbatan biasanya. Kamu sudah tahu nabinya biasa, kok ajarannya luar biasa, fanatik lagi, soalnya dapat bocoran dari langit, mari kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Ini problem. Kelompok ketiga, nabinya luar biasa, ajarannya ya kena sihir lah, inilah. Jadi yang luar biasa apanya? Nabinya, ajarannya biasa. Ini juga masalah. Dan karena itu yang dipuji hanya fisiknya, sampai digambarkan seolah dia bukan manusia. Loh, kalau dia kena embun terus, kena apa, awan terus, ya berarti dia full AC dong, tidak ada derita. Loh, justru kita muji dia karena deritanya, karena lukanya, karena darahnya, karena air matanya, karena keringatnya. Loh, kalau dia tidak tersentuh apapun, loh, terus trofi penghargaan ini karena apa? Ya karena kamu sudah tidur enak, jadi kamu udah piala. Piala diberikan setelah orang tidur nyaman, oksigen full, nggak kena apa-apa. Iya, sunblock, semuanya ada. Ya karena kamu sudah bersih-bersih dan enak dan nyaman, sudah tidur cukup, tak kasih piala. Lah, gimana maksudnya? Ini mereduksi kenabian. Loh, Nabi itu dipuji karena deritanya, diikuti karena lukanya. Sebagaimana kita memuji Imam Husain. Ini bukan serial DC atau Marvel. Luka dia, sakit dia, diinjak-injak dia. Bukan kemudian dia bisa menghilang, bisa enggak. Rasakan derita. Justru karena deritanya kita mencintai, karena pengorbanannya kita mencintainya. Karena itulah kita, jangan seolah-olah dia berada di tempat yang tak tersentuh. Dia manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Sakit-sakit sama dengan yang lain. Bahkan Nabi itu adalah Nabi yang hemat mukjizat. Tidak gampang call 911 kalau ada masalah. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, sedikit agak berat langsung dimartabakkan untuk kota. Tapi Rasulullah tidak, ya tidak gampang. Habis waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.